Bapak Surgawi, terima kasih. Sore hari ini kembali kami hadir dalam webinar di bulan Juli 2023 ini. Dengan kasih-Mu, dengan lawatan-Mu yang ajaib. Terima kasih kalau kami boleh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Setiap persembahan, setiap puji-pujian, setiap isi hati kami yang sekarang sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan kami sekarang minta kepadamu, biarlah pengertian-Mu, isi hati-Mu, kerinduan-Mu tentang kesatuan, pikiran, kasih dan arahan ini penuh dalam diri kami. Biarlah kami semua mendapatkan lawatan-Mu, visi dan misi-Mu, kerinduan-Mu yang indah itu terjadi dan tergenapi atas kami semua di RTM ini. Dan kami patahkan setiap kuasa-kuasa si jahat dalam perselisihan, pertikaian, luka batin apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, dipatahkan kuasanya. Dan sekarang timbullah air yang hidup untuk mengikat kami dalam kasih-Mu yang ajaib dan dahsyat itu. Maka Bapa berkata-katalah, setiap kami yang mendengarkan mendapatkan karunia untuk disembuhkan. Setiap kami yang mendengarkan diberikan kelegaan, diberikan arahan yang jelas daripada-Mu. Setiap pribadi kami menyatu dalam kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir dalam webinar RTM di bulan Juli 2023 ini. Terima kasih atas tim pujian dan tim penyembahan yang telah melakukan tugasnya dengan luar biasa. Saya diberkati sekali dengan penyembahannya dan Bapak Ibu sekalian mungkin di tempat yang sama juga mungkin diberkati sekali juga dengan penyembahan yang kita adakan barusan. Baik, dalam sore hari ini saya bersyukur dan terima kasih diberikan satu kesempatan untuk membagikan satu tema yang indah untuk kita semua, yaitu berjalan dalam kesatuan. Kesatuan apa? Kesatuan dalam kasih, pikiran, dan arahan dari Tuhan. Baik, sebelum kita lebih jauh mulai, mari kita membahas dulu apa yang telah kita dengar 2 minggu yang lalu oleh hambanya Pak Gus Perasi. Kita mengingat bahwa karunia melayani adalah karunia umum yang secara mendasar kita telah mempunyainya. Setiap dari kita telah mempunyainya. Melayani adalah kegiatan membantu orang lain atau memberi diri untuk membantu orang lain. Dan yang kedua adalah pelayanan adalah kehormatan dari Tuhan, bukanlah beban. Dan yang ketiga, bagaimana saya melayani Tuhan, yaitu dengan cara memahami dan menghidupi cara pandang Tuhan. Nah, menyambung dari setiap apapun yang dibagikan oleh para pembicara dalam webinar ini, tentu ada benang merahnya dan benang merah yang akan kita bahas pada hari ini dari 2 minggu yang lalu adalah tentang cara pandang Tuhan, tentang perbedaan dan cara pandang Tuhan tentang kesatuan. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kita dicipta baru oleh Roh Kudus, oleh pribadi yang memperbaharui kita, Tuhan pasti akan mendorong kita masuk ke dalam tubuhnya. Dan kita bersyukur tubuhnya sekarang ini sudah banyak yang kemudian digaungkan dalam YouTube, digaungkan dalam sosial media, di mana-mana pun ada. Tapi ingat, di mana kita tertanam, di situ kita bertumbuh dan berbuah lebat. Dan Tuhan pasti punya maksud kalau kita tertanam di RTM ini. Untuk apa? Untuk apa Tuhan tanamkan di RTM ini? Dan dalam kenyataannya Bapak Ibu sekalian, untuk kita jadi seseorang yang dilahirkan baru, kita bukanlah orang yang berjalan sendirian. Tapi kita berjalan dalam arahan Tuhan bersama dengan saudara seiman kita, dengan kawan sekerja kita dalam pelayanan Tuhan. Nah, baik, kita tahu sekarang bahwa ternyata Tuhan memandang penting setiap kita. Ia memandang penting setiap dari kita secara individu. Dan ia ingin kita dibangun menjadi hidup seperti Kristus hidup. Nah, jadi setiap dari kita ternyata penting. Setiap dari kita sangat dianggap berharga oleh sorga. Mari kita baca ayatnya dalam Ibrani 10 ayat 5. Itulah sebabnya waktu Kristus datang ke dunia ini ia berkata, "Ya Allah, darah lembu jantan dan kambing tidak dapat memuaskan hatimu. Jadi engkau menyiapkan tubuhku ini supaya kupersembahkan sebagai kurban di atas mezbahmu." Ini kita tahu ayat ini tentang Tuhan Allah yang menjelma jadi Yesus Kristus dalam wujud manusia untuk menjadi anak domba Allah yang menebus dosa segala manusia. Nah, tapi ketika ini ditulis,
ketika Yesus turun menjadi manusia, ya Tuhan Allah bersyukur kepada Bapa Surgawi bahwa telah diberikan tubuh Yesus Kristus. Pada hari ini, ketika kita menerima Kristus Yesus, Tuhan Yesus pun mempunyai rasa syukur yang sama. Ketika kemudian satu saja anak Allah diberikan kesempatan untuk lahir baru, ia bersyukur ada satu tubuh lagi, ada satu tubuh lagi, ada satu tubuh lagi, terus menerus ada satu jiwa yang dimenangkan, dia bersyukur lagi. Terima kasih Bapa Surgawi, ada satu tubuh yang dipersembahkan kembali untuk kemuliaan Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, ternyata setelah kita memiliki satu pengertian ini, tubuh kita dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan, kita bukanlah menjadi orang yang secara individu ingin menyenangkan diri sendiri lagi di dalam setiap kesenangan kita di dunia ini. Tapi kita kemudian mempunyai satu pemahaman yang penting. Setelah kita dilahirkan baru, kita masuk ke dalam tubuh Kristus. Namun pertumbuhannya jelas. Bagaimana bertumbuh? Dalam pengenalan akan Tuhan. Dan dalam Efesus 2 ayat 1 dibilang gini, kalian kuat karena kalian bersatu dengan Kristus. Saya ambil dari Efesus 2 ini dari BIMK. Bapak Ibu sekalian boleh lihat nanti BIMK ya, bahasa Indonesia masa kini ya. Kalian kuat karena kalian bersatu dengan Kristus. Dan kalian terhibur karena Kristus mengasihimu. Kalian dibimbing Roh Allah dan kalian juga saling mengasihi serta menaruh belas kasihan satu sama lain. Di sini dikatakan bahwa kalian, artinya apa? Kita semua ada dalam satu tubuh Kristus. Satu tubuh yang besar dan semuanya ada dalam satu perlindungan yang asalnya datangnya dari Tuhan. Dan kalau perlindungan itu dijamin oleh Tuhan dengan bilang kalian kuat karena kalian bersatu dengan Kristus. Kalau kalian tercerai-berai, kalian lemah. Kalau kalian mempunyai satu perbedaan dalam satu perselisihan, dalam satu pertikaian, ada satu yang kemudian mempunyai luka batin, kalian lemah. Dan mari kita lihat ayat berikutnya di ayat yang kedua. Hiduplah sehati dengan kasih yang sama, dengan pikiran yang sama dan tujuan yang sama. Ini yang melandasi firman pada sore hari ini. Janganlah melakukan sesuatu karena didorong kepentingan diri sendiri atau untuk menyombongkan diri. Sebaliknya, hendaklah kalian masing-masing dengan rendah hati menganggap orang lain lebih baik dari diri sendiri. Perhatikanlah kepentingan orang lain, jangan hanya kepentingan diri sendiri. Baik, kita mengenal sekarang ayat ini menjadi hidup sepanjang sore hari ini dalam satu landasan karena kita punya kasih, pikiran, tujuan yang sama. Kita mesti dibentengi dengan kasih, pikiran, tujuan yang sama. Ya. Dan ini satu yang menjadikan kita hidup dalam satu organisasi, dalam tubuh Kristus, dalam fellowship, bahwa kita mempunyai pikiran dan tindakan yang sama seperti Kristus. Tapi di sini dikatakan begini, perhatikanlah kepentingan orang lain dulu, bukan cuma kepentingan pribadi kita. Bagaimana sekarang yang terjadi bila kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kepentingan bersama atau orang lain? Yang terjadi adalah kita sukar mendapatkan kasih, pikiran, tujuan yang sama. Karena kita masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Bapak Ibu sekalian, bagaimana menyatukan semua perbedaan itu? Semua individu dengan pikiran, otak, dan hidup yang berbeda dalam satu kepentingan yang sama ke arah Tuhan dan di dalam Tuhan. Ini yang akan kita bahas lebih dalam. Dan kita bersyukur selama ini kita sudah diberikan pengajaran di dalam wadah yang namanya RTM. RTM ini adalah satu tubuh Kristus yang akan menyatu dengan tubuh Kristus yang lain. Namun di akhir zaman ini, mari sama-sama berdoa. RTM akan dibangun oleh Tuhan menjadi penerobos yang sesungguhnya, menjadi pemersatu tubuh Kristus yang sesungguhnya di antara tubuh Kristus yang lain yang tersebar di muka bumi ini oleh satu kasih yang ditanamkan sepanjang sore hari ini oleh Tuhan. Dan sebelum kita masuk ke dalam seluruh apa yang dikerjakan di RTM, bagaimana kita melakukannya, mari kita kenali dulu RTM itu apa sih? RTM itu mempunyai misi sebetulnya. Dan itu misi datangnya dari Tuhan.
misinya RTM itu apa? Mari kita lihat visinya dulu ya. Bahwa sejak kita mengenal RTM di bulan kurang lebih 2 tahun yang lalu, kita diberikan nilai. Ya, nilai berupa imamat rajani. Nah, imamat rajani ini adalah suatu nilai yang akan dikembangkan terus-menerus dalam RTM ini. Namun, mengapa mesti imamat rajani? Bahwa kita ini adalah sekumpulan imam. Imam yang membawa setiap jiwa untuk mengenal Allah dan mempunyai kehendak Allah dalam hidup mereka masing-masing. Yang kemudian kita bawa ke dalam Tuhan. Kita adalah seorang imam. Semua dari kita yang masuk di RTM ini adalah kita adalah imam yang rajani. Imamat yang rajani. Nah, tetapi ada nilai-nilai yang membungkus kita, nilai-nilai yang melindungi kita, nilai-nilai yang mendasari hidup kita. Nilai-nilai yang menjaga kita dalam satu nilai yang penuh hingga kita sampai di tujuan akhir. Berupa apa? Nanti kita akan bahas. Yaitu yang pertama yang kita sering bahas, integritas, mau belajar, akseptasi, merendahkan hati, akuntabilitas, totalitas, respek. Semuanya ini adalah nilai yang menjaga kita agar tetap menyatu di dalam Tuhan. Dalam satu arah yang jelas ke arah kepenuhan Kristus. Ya. Nah, jadi sebetulnya panggilan kepada RTM itu apa dari Tuhan? Untuk memperlengkapi anggota tubuh Kristus atas Indonesia. Ini kerinduan kita. Bukan saja atas Indonesia, tapi juga atas seluruh dunia ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita menikmati hadirat Tuhan di RTM ini, kita juga harus mulai lebih menghidupkan nilai-nilai ini yang dibangun oleh RTM selain buah roh. Yang tadi itu imamat yang rajani. Nah, sekarang kita belajar soal misi. Misi RTM itu apa sih? Ini misi yang ditanamkan oleh Tuhan di dalam RTM. Yang pertama, bangun tim di tiap-tiap daerah. Ya, yang kedua kemudian jangkau jiwa-jiwa di tiap-tiap daerah itu agar terjadi kebangunan rohani yang menuju kepada kepenuhan Kristus. Nah, ini kerinduan Tuhan atas RTM ini yang ditanamkan oleh Tuhan lewat RTM ini. Yang pertama bangun tim. Di tim mana aja sih? Di tiap-tiap daerah, domisili, kota, Bapak Ibu semua yang ada di RTM ini. Jadi Bapak Ibu yang ada di RTM sekarang yang hadir dalam webinar ini adalah duta kerajaan Allah di kota masing-masing, di pulau masing-masing untuk kemuliaan Tuhan. Agar kemudian mencari jiwa, dimuridkan dan sepenuh Kristus. Mereka semuanya dalam pimpinan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang akan kita lakukan. Visi dan misi ini menghidupkan kita selain nilai-nilai imamat rajani yang tadi kita sebutkan sebelumnya. Nah, tetapi mungkin dari kita berpikir begini, kita mungkin punya satu pergumulan pribadi, kita mungkin punya agenda yang perlu diselesaikan. Kita mungkin mempunyai visi dan misi yang secara pribadi mesti dikedepankan. Kehidupan masa depan, kehidupan anak-anak, kehidupan rumah tangga, pekerjaan, finansial dan sebagainya. Tapi saya mau katakan, tetapi visi dan misi Tuhan jauh lebih penting untuk dikerjakan. Ini bukan meniadakan kepentingan pribadi, tapi memprioritaskan kepentingan Tuhan. Karena kepentingan Tuhan sesungguhnya juga hadir dalam kepentingan kita dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, finansial, dan pelayanan. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita sekarang hadir pada sore hari ini, kita diingatkan kembali tentang apa yang menjadi kerinduan Tuhan sebetulnya. Tentang mencari kerajaannya dan mencari kebenaran kerajaan itu sendiri. Jadi apakah kita mau benar-benar melayani Tuhan? Ketika kita sekarang memprioritaskan kepentingan Tuhan dan kepentingan sorga. Ada kemudian yang kemudian berpikir begini, mungkin kemampuan kita tidak lebih baik daripada teman-teman pelayanan yang lain. Dan kita merasa mungkin, saya merasa inferior, saya merasa insecurity. Bisa saja keuangan kita belum memberikan lebih, memberkati lebih daripada yang kita pikirkan. Mungkin apa yang kita punya nggak bisa kemudian membuat kita lebih memberkati gereja. Barangkali kita masih terhitung baru dalam pelayanan. Saya baru 2 minggu, baru 2 bulan di RTM ini. Saya belum apa-apa, saya belum mengerti apapun. Atau mungkin faktor keterbatasan berupa usia, kebugaran, dan mobilitas. Mungkin nggak punya kendaraan, mungkin sudah berusia senior dan sebagainya. Tapi itu semua rupanya tidak menghalangi Bapak Ibu sekalian teman-teman. Pada hari ini kalau kita mendapatkan panggilan dari Tuhan, Tuhan tentu menilai kesanggupan kita.
Dalam arti gini, Tuhan melihat kesanggupan kita seperti apa, sejauh mana, pengennya gimana. Dan Ia akan menyesuaikan dengan apa yang kemudian kita bisa capai. Tapi Ia bisa melihat kepada kemampuan kita sejauh mana. Oleh karena itu, ingat bahwa nilai-nilai yang tadi kita bilang sebelumnya di Imamat Rajani, Buah Roh, dan Visi Misi Tuhan atas RTM ini menjadi benteng yang melindungi kita di setiap kepentingan pribadi yang bisa mengeluarkan kita dari visi dan misinya Tuhan, dari kerinduan hatinya Tuhan. Nah, ketika kita mengarahkan dengan presisi apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita secara pribadi, sebelum kita masuk ke dalam kelompok, arahkan pada tujuan dengan presisi, dengan penuh kuasa, karena orang yang tahu arah hidup pasti akan sampai di tujuan akhirnya. Teman-teman, itu ya yang menjadi landasannya. Nah, mari kita lihat di dalam Yesaya 49 ayat 4. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah payah, bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Ayat ini bicara soal bagaimana kita hidup secara presisi. Bagaimana kemudian di ayat ini dikatakan bahwa kita mungkin mengupayakan segala sesuatu dengan sia-sia. Mengapa? Karena yang kita upayakan itu bukan jalannya Tuhan. Bukan ada dalam kerinduan Tuhan. Meskipun tampaknya berhasil menurut kita, tapi itu akan sia-sia. Dan kita kehabisan tenaga, kita kehabisan energi, kita kehabisan pikiran, dan kita lelah, dan kita depresi, kita tertekan. Tetapi setiap hamba Tuhan haknya terjamin. Setiap hamba Tuhan, mereka yang mengabdikan dirinya hidupnya pada Tuhan, kepentingan Tuhan lebih diprioritaskan, maka haknya terjamin dan upahnya ada pada Tuhannya. Mari kita lihat teman-teman di sini, Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata dalam skup yang lebih besar lagi. Kalau kita ada di RTM, kita ini adalah bagian unit yang paling kecil dari tubuh Kristus yang besar. Kita ini ada di dalam RTM, kita udah tahu itu. Dan nilai-nilai yang menjaga kita agar tetap bertumbuh seperti Kristus ada di dalam RTM ini. Itu ada dalam pelindungan yang Tuhan sediakan lewat RTM ini. Dan RTM ini adalah wadah, hanya wadah saja. Bagaimana Kristus mengerjakannya lebih dan lebih dahsyat lagi. Memenuhkan segala sesuatu dengan dirinya, dengan kuasanya, dengan kerinduannya. Artinya apa? Nilai-nilai yang kita punya pada hari ini itu adalah modal awal saja untuk menemukan kepenuhan Kristus yang kemudian membawa kita kepada satu kehidupan kekekalan bersama-sama dengan Bapa Surgawi. Artinya kita RTM dan Kristus ini dijaga penuh oleh hadirat dan lawatan Allah Bapa senantiasa. Bapa Surgawi kita ini mempunyai rencana sejak awalnya. Dalam Efesus 2:10, karena kita ini buatan Allah. Kita ini dibuat oleh Allah. Tetapi Allah tidak menjadikan apapun, karena Allah menjadikan wadah yang satu dan spesial. Hanya satu itu saja, yaitu Kristus Yesus. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Sesuatu yang di luar Tuhan mungkin baik, tapi menurut Allah versinya itu bukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ini ada dalam satu rencana yang indah sebelum dunia ada bahkan. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ini yang kemudian kita mengerti, kita ditanamkan oleh Bapa Surgawi, ditanamkan di RTM dalam tubuh Kristus yang benar-benar menumbuhkan satu nilai yang akhirnya nanti akan masuk ke dalam kepenuhan Kristus. Nah, jadi kita akan mengingat kembali terus-menerus ya, apa yang kita bahas di sini, bahwa RTM menghidupkan nilai buah roh dan imamat rajani terus-menerus. Ini yang mengamankan kita, ini yang melindungi kita, ini yang membuat kita menjadi anak-anak Allah yang akan mengalami kepenuhan Kristus yang penuh dalam kehidupannya, selain pribadi juga dalam ministry mereka masing-masing. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa merespon panggilan Tuhan dalam melayani.
Tuhan ingin agar kita melayani. Mengapa? Kok Tuhan ingin kita melayani? Agar kita bisa menyalurkan kehidupan yang Ia berikan kepada kita dengan penuh dan leluasa. Dari Tuhannya, bukan dari kitanya. Dan yang Ia inginkan adalah kita bekerja sama. Ayat ini muncul dalam Efesus 4 ayat 1. Jadi, aku seorang tahanan karena Tuhan. Ini dalam terjemahan Amplified Bible. Menghimbau kamu untuk menjalani kehidupan yang layak untuk panggilan yang telah kamu terima, yaitu untuk menjalani kehidupan yang menunjukkan karakter saleh, moral yang baik, integritas pribadi dan perilaku dewasa. Hidup yang mengungkapkan rasa terima kasih kepada Tuhan atas keselamatanmu. Ungkapan bahwa kita mau untuk melayani adalah karena ungkapan kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Bukan cari jati diri, bukan mencari ekspresi diri, bukan. Tapi rasa gratitude kita, rasa penuh syukur kita karena kita telah mengalami penyelamatan dari Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, meninggalkan pembenaran diri, dan kelembutan, mempertahankan pengendalian diri, dengan kesabaran menanggung satu sama lain dalam kasih tanpa pamrih, berusahalah untuk menjaga kemenunggulan roh dalam ikatan damai. Yaitu setiap individu bekerja sama untuk membuat keseluruhan berhasil. Bapak Ibu, berusahalah untuk menjaga kemenunggalan roh. Kita telah menerima Kristus, semua orang telah menerima Kristus dalam RTM. Roh yang sama yang diterima oleh setiap anak-anak kita, anak-anak Allah dalam hidup RTM ini. Semua diikat dalam damai. Artinya apa? Bukan ya udah jangan berantem ya, ampuni saja ya, bukan cuma itu. Yang ada adalah begini, setiap individu bekerja sama untuk membuat keseluruhan berhasil. Apa yang berhasil? Misi Tuhan. Apa yang berhasil? Kerinduan Tuhan tergenapi. Nah teman-teman, di sini kita bisa mengerti bahwa ternyata tujuan Tuhan itu bukan soal kita menjadi orang yang sukses. Kita menjadi orang yang bahagia. Pelayanan kita berhasil, banyak orang yang ikut dalam RTM. Bukan sama sekali itu. Tapi setiap kerinduan Tuhan tergenapi dalam RTM ini. Dan Bapak Ibu sekalian teman-teman, saya menghimbau secara pribadi dan seluruh teman-teman pengajar di RTM ini, ikuti program yang dilaksanakan oleh RTM secara rutin, rajin dan penuh dengan pengabdian diri. Bukan kepada para pengajarnya, tapi kepada Tuhan secara langsung. Ada onsite, ada online. Ya, ada satu kegiatan yaitu namanya pertumbuhan rohani sebetulnya. Dan kita punya program yang luar biasa lewat pemuridan, lewat doa, lewat konseling dan atau bengkel, dan kemudian fellowship. Masing-masing mempunyai kekuatan yang luar biasa. Bapak Ibu yang sedang tergabung dalam pemuridan, berterima kasih pada Tuhan karena kita dibekali dengan bekal yang luar biasa, padat dalam penuh dengan kasih Tuhan dan lengkap. Mengapa hal ini kita mesti harus lakukan? Ya, ini penting untuk menumbuhkan karakter secara pribadi kita ke arah Kristus. Untuk kita masuk ke dalam kelompok yang sama-sama penuh dengan Kristus, setiap pribadi kita mesti mengalami kepenuhan Kristus. Adanya nilai-nilai yang tadi kita bahas itu membuat kita masuk ke arah sana. Mungkin belum sempurna. Tapi ketika kita punya satu obedience, punya satu ketaatan yang sama dengan apa yang Tuhan lakukan kepada Bapa Surgawi, bahwa kita sedang mengalami transisi dari manusia lama kepada manusia baru yang akhirnya penuh dengan kepenuhan Kristus. Jadi bagaimana kita melaksanakan program di RTM ini? Saya mau katakan, mari kerjakan bersama-sama di dalam Tuhan. Jangan lihat kiri dan kanan, yang itu gak aktif, ini gak aktif. Jangan. Mari kerjakan bersama-sama di dalam Tuhan. Mari mengerjakan tubuh Kristus penuh dengan setiap kerinduan untuk mencari Tuhan. Dan mencari kepentingan surgawi dalam hidup kita dan dalam setiap RTM ini. Yang pertama kegiatan yang kita lakukan adalah pemuridan. Apa sih pemuridan itu? Dalam Matius 28:18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus."
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini sering kali kita baca, sering kali mungkin kita sering gemakan, tapi kita mungkin luput tentang apa dan bagaimana pemuridan ini berjalan dan apa yang menjadi latar belakang. Pemuridan ini ternyata punya kuasa Tuhan. Di dalamnya ada kuasa Tuhan yang jelas sekali bisa kemudian kita dapat impartasinya untuk memultiplikasi jiwa jadi murid Tuhan dan jadi bait Allah yang hidup. Jadi ketika kuasa ini hadir, kapan hadirnya? Ketika kita menyadari pentingnya Tuhan dalam hidup kita. Untuk kita jadi murid terus. Jadi murid Tuhan bukan jadi murid 1-13, lalu kemudian diganti lagi 1-13, berulang-ulang terus. Bukan, tapi kemudian mempunyai satu kerinduan untuk mengajar kembali kepada orang-orang dan jiwa-jiwa yang rindu akan Tuhan. Dan kemudian mereka bisa mengalami apa yang kita alami bahkan lebih lagi. Nah, ini yang menjadi kerinduan Tuhan dalam pemuridan. Karena pemuridan punya kuasa untuk memultiplikasi jiwa jadi murid Kristus dan akhirnya menjadi bait Allah yang hidup. Lalu bagaimana tentang bengkel, tentang konseling di dalam permasalahan-permasalahan hidup kita dalam pemuridan? Ada orang-orang yang secara khusus mempunyai satu beban permasalahan yang kemudian menghubungi para pengajarnya. Di situ muncul ada konseling, ada bengkel rohani. Nah, dalam Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Kita tahu bahwa kita mungkin selama ini belajar pemuridan, kita bisa menangkap. Wah, saya baru dapat tuh pengajarannya. Wah, luar biasa ya. Bagikan kepada orang lain. Nah, orang lain mungkin belum punya kerinduan seperti kita. Orang lain mungkin mempunyai mempunyai satu kerinduan yang bukan datangnya dari Tuhan tentang apapun itu. Tapi pengertian yang kemudian kita dapatkan dari pemuridan langsung, kemudian itu datang dari belajar firman Tuhan, dan kemudian pengetahuan bukan dari kemudian kita terima ayat dan kemudian kita bagikan begitu saja, tapi pengetahuan berasal dari pengalaman. Bagaimana firman yang kita dapatkan itu kita mengalaminya, kita mempunyai mempunyai hati menerobos kemustahilan. Pengetahuan berasal dari pengalaman dan keterampilan yang Tuhan berikan kepada kita, bukan cuma dalam pelayanan, tapi dalam memakan, mengunyah firman yang Ia berikan kepada kita. Dan kemudian kebijaksanaan berasal dari akumulasi pengertian dan pengetahuan yang kita terima. Jadi dengan kata lain bahwa ternyata pemuridan di sini berkaitan dengan bagaimana kita dipulihkan oleh Tuhan agar kita bisa mendapatkan pengertian, agar kita bisa mendapatkan hikmat, agar kita bisa mendapatkan pengalaman dan juga pengetahuan dari Tuhan secara penuh. Bapak Ibu sekalian, mungkin di sini ada yang mempunyai beban hidup, ya hubungi para pengajarmu untuk didoakan. Dan tentu saja, karena Tuhan yang baik pada kita semua akan mendapatkan lepasan. Nah, ini yang kemudian menjadi satu kerinduan kita di RTM. Ini akan digemakan terus-menerus dalam setahun, mungkin 2-3 tahun ke depan. Tentang fellowship. Bersyukur Jabodetabek dan Bandung sudah mengadakan fellowship onsite pertama kali di seluruh nasional. Di kota-kota mereka telah melaksanakannya di tahun ini juga. Nah, apa sih fellowship itu? Fellowship berbeda dengan komunitas. Karena fellowship itu untuk menyatukan semua kasih Tuhan yang ada dalam diri setiap orang-orang yang ikut fellowship. Tapi kalau komunitas, mereka punya kepentingan diri masing-masing yang berbeda dan mereka menyatu dalam hobi mereka masing-masing yang sama. Nah, mari kita lihat bedanya ya. 1 Yohanes 1 ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Persekutuan, fellowship. Komunitas bukanlah fellowship. Jadi apa yang diadakan dalam fellowship itu apa? Untuk membagikan kasih Tuhan, untuk membagikan apa yang telah kita terima dari Tuhan kepada orang lain yang ikut dalam fellowship itu.
Jadi bukan cuma ngumpul bersama untuk kemudian mempunyai agenda masing-masing. Nah, dan lagi pula kalau komunitas ternyata itu kumpulan sementara saja. Kalau kemudian adanya percercokan, orang kemudian akan ninggalin komunitas itu. Gitu ya Bapak Ibu sekalian teman-teman. Dan yang terakhir, ini yang sering kali digaungkan juga oleh RTM. Doa. Doa itu apa sih? Ya. Doa itu adalah bagaimana kita seperti Yesus, mempunyai passion yang sama seperti Yesus. Apa itu doa? Dalam Lukas 22 ayat 44. Bapak dan Ibu boleh lihat dalam komputer, dalam laptop, dalam layar monitor ya. Itu ada dalam bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Indonesia yang saya terjemahkan, ia berdoa lebih kusyuk seperti orang yang dikorbankan. Sampai ia sangat menderita sehingga keringatnya menjadi titik-titik darah menetes ke tanah. Yesus berdoa, ketika dia berdoa, ia seperti orang yang dikorbankan. Ketika kita berdoa, kita mungkin mengorbankan waktu. Mengorbankan me time kita. Mengorbankan waktu bersama dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang kita kasih. Tapi apa yang terjadi? Ketika kita melakukan kegiatan itu, kita melakukan satu pertukaran nyawa. Setiap kesibukan kita, keinginan pribadi kita dikorbankan di mezbahnya untuk ganti dengan kehidupan Kristus yang memancar lewat kubu doa. Dan kita sekarang mengerti bahwa ketika kita melakukan doa itu, kita sedang berkorban untuk mendoakan, bahkan kemudian mendoakan mereka yang menyakiti hati kita, yang mungkin bermusuhan dengan kita, tapi kita mengampuni mereka, kita memberikan kelegaan pada mereka untuk berjalan dalam pengampunan Tuhan. Bapak Ibu sekalian teman-teman, ini yang masih mau bahas tentang doa. Bagaimana ternyata selain itu kita pula melakukan segala sesuatu pelayanan dalam melayani manusia. Kita lebih dulu harus mengetahui bahwa yang melayani adalah yang terbesar dari segala sesuatunya. Katakan amin. Ketika kita melayani suami kita, istri kita, anak-anak kita, mungkin mereka nggak nangkep apa yang sedang mereka lakukan, apa yang kita sedang lakukan. Mungkin mereka menganggap biasa, tapi di mata Tuhan itu nggak biasa. Mungkin kita seringkali melakukan tindakan-tindakan yang mengorbankan diri kita dengan ya udah deh, saya ampuni deh, mereka hatinya dongkol ya. Tapi itu satu persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Kita sedang melakukan satu pengorbanan di hadapan Tuhan. Bukan pengorbanan kerasaan, bukan. Pengorbanan bagaimana sikap dan hati kita terarah kepada kepentingan Tuhan. Bukan kepentingan kita pribadi. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian sudah aktif dalam 4 kegiatan tadi yang kita laksanakan secara rutin, baik di JGF maupun di RTM. Nah, saya mau bahas JGF nanti ya. Jadi setelah kita bertumbuh dalam pemuridan, fellowship, doa, dan juga dalam bengkel, ya kalau kita perlu didoakan. Jadi yang kita kerjakan selanjutnya apa? Nah, kita sekarang mengerti ya. Setelah kita bertumbuh dalam pemuridan di RTM ini, ada kerinduan besar pasti dalam diri kita untuk melayani. Dan saya mau katakan dalam pelayanan kepada tubuh Kristus, mesti dalam satu tubuh Kristus, jangan sendiri-sendiri. Jangan jadi single fighter. Ya, bekerja bagi Tuhan di dalam tim pelayanan, itu penting untuk kita harus mengerti. Ini yang bisa saja akan menguras energi kita, menguras emosi kita, tenaga kita, pikiran kita. Bila tidak diikat dengan kasih Tuhan, maka akan terjadi perselisihan, perpecahan, pertikaian berujung kepada perceraian dalam ministry. Nah, ini sering kali terjadi Bapak Ibu sekalian teman-teman. Mengapa yang terjadi? Karena kemudian masih ada ego yang dikedepankan. Ada perbedaan yang menjadi satu hal yang perlu diagung-agungkan, perbedaan itu. Sementara perbedaan itu adalah hal yang wajar. Mengapa hal yang wajar terjadi? Ya wajar karena tubuh ada berbagai macam anggota. Tidak setiap anggota itu adalah tangan ataupun kaki. Enggak setiap anggota tubuh itu adalah mata atau telinga. Enggak, semuanya bersinergi menyatu dalam satu nilai yang luhur. Dalam satu perbedaan yang tidak untuk saling menuding, kamu berbeda, kamu salah. Enggak.
tapi kita menuju kepada satu kepentingan untuk mengarah kepada kepenuhan Kristus. Bapak Ibu sekalian, nah mari kita lihat ayatnya. Markus 6 ayat 7. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Gambarnya asik ya, berdua-dua. Tapi ini nggak asik sebetulnya. Mengapa nggak asik? Berdua-dua gini mereka dilarang bawa bekal, dilarang bawa baju lebih banyak. Dan hanya bawa tongkat, nggak boleh bawa duit. Loh, dari mana mereka bisa makan? Dari mana mereka bisa kemudian menyatu dalam pelayanan? Ini dia ya. Mengapa berdua-dua? Ini yang akan saya bahas. Mengapa mereka mesti berdua-dua? Sebelum diutus Tuhan berdua-dua, mari kita pelajari terlebih dulu keadaan kota kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kita tahu di sini ada kota-kota yang luar biasa jauh ya. Ada kota-kota di Sorong, di Manokwari, ada di Pekanbaru, ada di mana? Semarang. Ya, Semarang mah dekat. Ada di mungkin di Manado ya, mungkin ada yang mungkin ada di di Italia mungkin. Wah, puji Tuhan. Nah, lihat dulu kota kita masing-masing. Kebutuhan Tuhan atas kota-kota di Indonesia itu penting. Lebih penting. Mengapa? Karena RTM itu menjangkau dulu kota-kota di Indonesia. RTM perlu membangun tim di tiap daerah untuk mereka mendapatkan kebangunan rohani bersama-sama dan akhirnya tercipta jiwa-jiwa yang sepenuh dengan Kristus. Itu tujuannya. Jadi mengapa berdua-dua? Ya. Jadi mengapa kita mesti aktif sebagai anggota tubuh? Mengapa kita mesti aktif dalam pelayanan RTM? Mengapa kita mesti mempunyai satu penundukan diri, ada satu nilai yang perlu kita ikuti? Mengapa sih semuanya? Ini dia. Dalam Efesus 4 ayat 16. Lihat ini. Ia membuat seluruh tubuh menyatu dengan sempurna karena setiap bagian, lihat ini, melakukan tugasnya masing-masing. Dan you know what, ketika kita melakukan tugas kita masing-masing secara individu, tubuh akan kemudian bergerak. Itu membantu bagian lain tumbuh. Sehingga seluruh tubuh menjadi sehat dan tumbuh dan penuh kasih. Katakan amin. Kita didorong untuk aktif dalam kegiatan dalam anggota tubuh. Tidak untuk keluar, punya luka, atau punya persepsi yang salah tentang tubuh Kristus itu. Kalau kita lakukan dengan aktif, dengan kasih landasannya, maka akan terjadi seluruh tubuh akan bergerak dengan sempurna. Kita nggak tahu, ternyata punya power itu, punya kuasa itu dalam Tuhan ketika kita sudah menjadi anak Allah. Nah, kita lihat sekarang masuk ke dalam kota masing-masing. Saya mendorong kita semua untuk hubungi koordinator atau ketua kota. Kalau belum ada ketua kota, belum ada kotanya, ada RTM-nya, silakan hubungi kami ya. Dan kita bisa kemudian mengetahui ada satu yang membentengi kita. Imamat Rajani, nilai dan buah roh tadi. Nilai buah roh dan Imamat Rajani ini membentengi bukan cuma anggota tapi keseluruhan ketua kota dan anggota di dalam kota-kota itu sendiri. Baik itu pengajar, pengerja maupun pemurid. Itu dilindungi oleh nilai yang sama. Dilindungi oleh Tuhan secara khusus. Apa yang perlu kita lakukan? Bersedia diajar. Terus menerus. Kita menjadi orang yang gampang diajar. Dan yang kedua, kita dididik untuk kemudian di-mentoring. Nah, teman-teman yang belum dapat mentor, hubungi ya pengajarnya ya. Dan kita kemudian merendahkan hati menjadi pelayan. Ingat apa yang barusan saya bilang bahwa yang terbesar adalah yang melayani. Dan yang keempat, integritas pada panggilan awal. Yaitu untuk apa saya ditanamkan di RTM. Nah, kalau kita menghidupi ini semua, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ada sinergi di antara ketua dan anggota di dalam kota-kotanya itu. Antara ketua dengan pengajar, pengerja, dan pemurid. Dan setiap pengajar tentu kemudian akan menghasilkan pengajar-pengajar yang lain. Ini yang akan menjadi hidup kalau aktif mengajar dan aktif melakukan tindakan-tindakan iman.
Dan setiap pengerja bukan cuma jadi pengerja aja atau jadi simpatisan saja atau aktivis saja, tapi kelak akan menjadi pengajar bahkan ketua kota. Wah, asik ya, luar biasa ya. Dan setiap murid memuridkan setiap murid-murid Kristus yang berikutnya. Ini yang akan menjadi kerinduan Tuhan dalam RTM ini. Dan itu akan kita lakukan sepanjang kita hidup di muka bumi ini. Nah, kuncinya yang akan menjadi satu kehidupan yang terus-menerus adalah terapkan nilai buah roh dan imamat rajani dalam hidup kita. Ini penting untuk kita ketahui bersama. Dan hidupkan visi dan misi Tuhan terus-menerus. Bahwa ada tujuannya. Mengapa mesti ada bangun tim di tiap-tiap kota. Mengapa mesti ada pemuridan, fellowship, mesti ada bengkel, mesti ada kemudian doa dan sebagainya. Kenapa? Karena kemudian mesti ada kebangunan rohani. Dan ini yang membuat kerinduan Tuhan tergenapi. Ya, mulai melayani dalam setiap kapasitas yang Tuhan telah berikan kepada kita. Mulai melayani sesuai dengan karunia-Nya masing-masing. Oke. Kisah 15 ayat 39. Terjadilah pertengkaran sengit di antara mereka, perselisihan yang begitu tajam sehingga mereka berpisah. Barnabas membawa Markus dan berlayar ke Siprus, dan Paulus memilih Silas sebagai rekannya. Setelah orang-orang percaya berdoa untuk mereka, meminta kemurahan Tuhan atas pelayanan mereka. Mereka berangkat ke Syria dan ke Turki Tenggara. Kemanapun mereka pergi, mereka meninggalkan gereja dengan lebih kuat dan lebih bersemangat daripada sebelumnya. Dalam pelayanan, kita mungkin bisa mengalami berbagai macam konflik. Dalam pelayanan, kita bisa menemukan perbedaan. Dalam pelayanan mungkin kita punya perbedaan visi. Balik lagi ke dalam nilai yang telah kita punya. Bagaimana nilai yang kita terapkan, imamat rajani dan buah roh hidup. Kemudian hidupkan visi dan misi Tuhan. Saya percaya kalau kepentingan pribadi itu merusak. Betul. Mengapa? Karena ketika masuk ke dalam kelompok, setiap pribadi punya kepentingan yang berbeda, akan hancurlah kelompok itu. Tetapi ketika nilai yang telah kita terima di RTM ini, dan juga punya visi, misi dan jelas dari Tuhan, maka ini yang menolong kita untuk kembali ke dalam panggilan awalnya. Panggilan kepada bagaimana menggenapi panggilan Tuhan atas RTM ini, yaitu untuk menjangkau jiwa-jiwa sepenuh dengan Kristus. Nah, tetapi dalam pelayanan seperti di sini ada Paulus dan Barnabas. Mereka berdua kemudian mengalami perselisihan. Ya. Pertengkaran sengit dikatakan dalam Alkitab. Apakah ini ada ambisi pribadi? Apakah ini ada satu pikiran yang berbeda? Apakah ini ada visi yang berbeda? Perhatikan ayat yang ke-40. Paulus memilih Silas sebagai rekannya. Setelah orang-orang percaya berdoa untuk mereka, meminta kemurahan Tuhan atas pelayanan mereka, mereka berangkat ke Syria dan ke Turki Tenggara. Ada penyertaan doa dari jemaat untuk kemudian mereka diliputi oleh kuasa Tuhan, oleh kesatuan Tuhan, oleh kesatuan kasih, hingga mereka nggak sempat mikir tentang perbedaan yang mereka alami. Perbedaan apa sih itu? Barnabas memilih Markus atau Yohanes. Sedangkan Paulus lebih milih yang lain. Ya. Dikatakan di sini Paulus memilih Silas sebagai rekannya dalam pelayanan. Barnabas memilih Markus, sementara Paulus nggak setuju kepada Markus karena Markus telah meninggalkan Paulus dalam pelayanan. Tentu ini menjadi satu ketidakpercayaan kepada Markus. Timbul satu pikiran mungkin dalam diri kita. Markus mungkin menjadi biang kerok atas masalah ini. Mari kita lihat apakah benar-benar begitu. Nah, kita lihat, mesti kita ketahui dalam pelayanan pun ada harmoni. Apa itu harmoni? Harmoni adalah satu kumpulan yang berbeda-beda, namun mereka selaras, mereka serasi untuk mencapai kesatuan yang luhur. Ada satu tujuan yang hendak mereka lakukan bersama-sama dan itu menjadikan satu kesatuan yang mengikat mereka hingga mereka mungkin bersuara berbeda.
mungkin berpikir berbeda, mungkin punya visi yang berbeda, mungkin punya karunia roh yang berbeda, mungkin punya perspektif yang berbeda, mungkin punya panggilan yang berbeda. Tapi karena punya satu kesatuan yang luhur tentang siapa Kristus, tentang hidup Kristus, tentang penyelamatannya, tentang kekudusannya, tentang kerinduannya, tentang misinya, maka kita saling menyatu dalam segala perbedaan itu. Hingga yang berbeda tidak kemudian menjadi luka. Yang berbeda tidak kemudian meninggalkan ministry mereka masing-masing. Yang berbeda tidak langsung kemudian menuding, ya kamu salah, kamu nggak Alkitabiah, nggak kayak gitu. Itu bukan sama sekali yang harus kita kemudian lihat ayatnya begini. Nggak harus, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Karena masing-masing kita mungkin punya karunia roh yang berbeda. Maksudnya kelengkapannya mungkin berbeda. Mungkin kita punya perspektif yang berbeda tentang satu tujuan, tentang satu bagaimana pelayanan yang ideal, atau panggilan yang berbeda mungkin. Dan itu menjadikan kita kaya dalam perbedaan. Itu menjadikan semua dalam konteks yang indah dalam perbedaan berupa harmoni. Untuk mencapai tujuan akhir berupa kepenuhan Kristus. Jadi konflik dalam pelayanan itu hal yang wajar berupa perbedaan. Tapi tidak menjadikan mereka bercerai dalam ministry. Perbedaan tajam dua rasul ini bukanlah berasal dari keangkuhan, bukanlah berasal dari ambisi pribadi, bukanlah berasal dari perasaan tersinggung, namun dari perbedaan karunia roh, perbedaan perspektif dan panggilan Tuhan dalam mereka pribadi, masing pribadi. Namun ini yang menjadi satu penjelasan yang kuat dalam sore hari ini. Namun mereka tetap diikat oleh kasih Tuhan untuk tidak cerai ministry, tapi tetap bekerja sama dan tetap dalam visi misi Tuhan serta berhasil dalam pelayanan mereka. Ya, dalam Alkitab ternyata setelah mereka berpisah, ya, Paulus dan Silas ternyata membuat anggota jemaat di kota itu menjadi semakin kuat dan bertambah-tambah jemaatnya. Dalam Kisah 16 ayat 4. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Itu tandanya mereka berhasil dalam pelayanan secara kualitas dan secara kuantitas. Dalam 2 Timotius 4 ayat 11, hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Ini bukti bahwa Paulus gak ada masalah dengan Markus, gak ada masalah meskipun dia menolak Markus untuk ikut. Tidak ada masalah dalam perselisihan, dalam perbedaan pendapat, dalam pertikaian sekalipun gak ada masalah. Karena satu, sangat besar kemungkinan Barnabas dan Paulus tidak mengikutsertakan orang lain masuk ke dalam pertengkaran mereka. Mereka secara sehat ngomong, berdiskusi, dan mereka berpisah, tanda kutip, dengan jalan yang berbeda, namun dalam satu ministry yang besar, dalam satu arah yang jelas dari Tuhan. Dan ini menjadi satu kesepakatan yang indah dalam Tuhan. Fokus kepada misi dan visi serta tetap aktif melayani. Bila kita mendapatkan perbedaan. Bila ternyata anggota tim kita tidak bersepakat dengan kita. Jangan tinggalkan pelayanan. Tetap aktif melayani dengan visi misi yang datangnya dari Tuhan. Jadi Markus bukanlah penyebab Barnabas dan Paulus bertengkar. Sama sekali tidak. Lalu kemudian mereka pilih jalan yang berbeda. Seolah berbeda. Karena pada akhirnya jemaat tetap bertambah dan bertumbuh dalam iman. Dan Markus tetaplah penting bagi Paulus. Yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana nilai RTM, buah roh dan imamat rajani itu adalah pelindung kasih dari Allah bagi kita. Jika ini benar-benar hidup dalam diri kita, nilai-nilai ini menjagai kita tetap murni dalam pelayanan. Maka kita benar-benar akan diutus Tuhan untuk mencapai kebangunan rohani di kota kita masing-masing dan bahkan di seluruh Indonesia, bahkan dunia yang bertujuan terciptanya kepenuhan Kristus. Yang kedua, perbedaan adalah kekayaan.
Bukan perbedaan yang kemudian membawa kepada kita pertikaian. Perbedaan karunia roh, perspektif, dan panggilan Tuhan setiap pribadi dalam RTM adalah hal yang wajar. Ya, kita udah belajar tentang karunia roh, tentang bagaimana mengembangkan karunia roh. Perbedaan karunia roh adalah hal yang wajar. Yang satu lengkapnya di pelayanan tentang bernubuat, yang satu di bahasa roh, satu lagi di iman, satu lagi di mujizat, is okay, nggak apa-apa. Tapi semuanya menyatu dalam nilai dan visi misi Tuhan yang jelas. Jika kita semua di RTM tetap diikat oleh satu kasih dan satu iman, ini adalah kekayaan sorga yang tak terkira. Yang ketiga, kita harus tetap mementingkan visi dan misi Tuhan di atas kepentingan pribadi siapapun. Ya. Jadi visi misi Tuhan tetap prioritas yang paling penting, yang utama. Dan yang keempat, jika kita menghidupkan nilai-nilai di RTM ini dengan setia, maka jika ada perselisihan atau perbedaan apapun, bukanlah soal yang satu benar dan yang lain salah. Namun itu semua adalah perkara pertumbuhan ke arah Kristus. Bagaimana kita menghidupkan lebih lagi nilai-nilai yang telah kita terima di RTM ini dari Tuhan. Dan kita tetap aktif melayani untuk jadi pengikut Kristus bersama-sama di RTM ini. Yang terakhir, yang kelima ya, maaf. Perpecahan atau perceraian dalam pelayanan hanya berbuah persaingan yang tak sehat. Ini yang diinginkan si jahat sebetulnya. Tapi Tuhan menginginkan adanya satu kekayaan dalam ministry. Kita mungkin punya konflik, kita mungkin berbeda pendapat, but it's okay. Itu gak ada masalah. Perceraian ministry bukanlah solusi. Cara terbaik adalah bagaimana kalau ada perbedaan, tetap aktif melayani dan bekerja sama dalam menuntaskan visi dan misi Tuhan. Kembali kepada hatinya Tuhan. Masing-masing berkonflik, masing-masing berbeda, masing-masing punya cara pandang yang berselisih paham. Yuk kembali ke hatinya Tuhan. Untuk apa saya ditanamkan di RTM ini? Untuk apa saya belajar pemuridan? Untuk apa saya kemudian didoakan? Untuk apa saya kemudian ikut fellowship? Untuk apa saya bertumbuh di kota saya? Kembali ke hatinya Tuhan. Yang terakhir, corak pelayanan seseorang di dalam tim bisa saja unik dan berbeda. Tetapi tidak untuk menjadikannya tidak merasa cocok. Sebaliknya, mengembang di dalam tim dengan indah dengan menopang pelayanan tim secara keseluruhan. Saya teringat sahabat saya, Bagus Perasim, ketika mungkin berpuluh-puluh tahun lalu, ketika beliau masih muda bersama dengan Pak Antonio dan Pak Dimas, ya, mereka merintis bagaimana pelayanan di kota mereka masing-masing lewat Pak Andreas. Ya. Mereka mulai mengedit video, mulai apa yang bisa mereka lakukan untuk Tuhan lewat RTM ini. Apa yang mereka bisa lakukan bagi Tuhan lewat RTM ini. Mereka edit video. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat di RTM, video RTM, itu yang diedit oleh mereka bertiga. Dan oleh tim mereka masing-masing. Ya. Nah, lihat ini. Ketika kemudian mereka didorong Tuhan untuk mencari jiwa-jiwa anak-anak muda. Ini yang luar biasa. Ini out of the box. Mengapa saya mau katakan begitu? Karena saya berbeda dikit mudanya dengan Pak Agus, Pak Antonio, dan Pak Dimas. Meskipun ya mungkin lebih tua sedikit ya, tapi masih sama-sama muda kok ya. Dalam menjangkau anak muda enggak pernah terfikir dalam hidup saya waktu itu. Karena saya lebih kemudian masuk ke dalam komunitas orang-orang lebih tua dibanding saya. Saya dulu umur 30 tahun, beliau umur 40-50 tahun. Jadi saya kemudian dipaksa masuk ke dalam lingkungan yang lebih senior, lebih tentang masa-masa, tentang generasi mereka yang mungkin membahas hal yang lain. Tapi saya berusaha untuk masuk ke situ. Saya lupa mengembangkan kapasitas yang telah Tuhan tetapkan kepada segala usia sebetulnya. Waktu itu karena belum ada pengertian ke arah sana. Nah, beliau-beliau ini, Pak Agus, Pak Dimas, dan Pak Antonio ini, mereka kemudian memprogramkan satu kegiatan untuk menjangkau anak muda. Dan ini buat kami-kami yang kemudian merasa lebih tua, mungkin buat apa sih gitu ya? Buat apa sih anak-anak muda, emangnya mau kemana sih mereka gitu? Apa sih yang mereka lakukan? Ternyata hari ini, ini saya bilang, hari ini anak-anak muda di JGF itu menopang pelayanan dengan RTM, menopang pelayanan di RTM dengan luar biasa.
adanya streaming, adanya retreat secara online, itu mereka-mereka yang kemudian menjadi backbone-nya, menjadi tulang punggungnya dalam setiap kegiatan mereka, yang menjadi yang terdepan, yang paling penerobos. Makanya bagus disebut penerobos. Dalam segala sesuatu mereka yang menerobos lebih dulu. Dan sekarang kita bisa melihat bahwa ternyata anak-anak muda di RTM ini mempunyai potensi yang lebih mempunyai satu jalan yang lebih luas, lebih dahsyat, lebih besar di depan sana. Saya betul-betul antusias. 10 tahun lagi akan jadi apa JGF ini di dalam Tuhan. Nah, ketika kemudian mengembang dengan panggilan di dalam RTM ini, meskipun tampaknya beda dengan yang lain, tapi ternyata memang Tuhan gerakan demikian. Ini akan menjadi supporting system yang luar biasa di dalam tim secara keseluruhan. Ingat apa yang tadi saya bahas, bahwa ternyata ketika kita aktif melayani dan kita dengan aktif melakukan kegiatan kita secara individu di dalam Tuhan dengan kerinduan dan passion yang sama dari Tuhan tentang misi dan misinya Dia, dan juga nilai yang telah kita dapatkan dari RTM, kita membantu tim bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Jadi dengan harapan pada sore hari ini kita telah mendapatkan satu kesimpulan bahwa kita mesti berjalan dalam satu kesatuan dengan ikatan kasih. Tidak ada salahnya kalau kita punya perbedaan. Tetapi yang ada adalah kita kembali menyatu ke dalam hatinya Tuhan. Untuk apa saya ditanamkan di RTM ini? Untuk apa saya ikut pemuridan? Untuk apa saya ikut fellowship? Untuk apa saya ikut doa? Untuk apa saya ikut didoakan oleh orang-orang yang ada di RTM ini? Satu maksud, yaitu untuk kemudian jiwa-jiwa di luar sana oleh pelayanan kita menjadi jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi akan firman-Mu, akan setiap kehidupan-Mu yang sekarang bergema di hati kami masing-masing ketika kami mendengar pengajaran ini. Maka Bapa silahkan suarakan isi hati-Mu. Bapa silahkan kemudian lawat kami satu persatu hingga kami beroleh pengurapan dari Engkau, untuk kami beroleh kekuatan menyatu dalam tubuh Kristus di RTM ini, hingga kami semua dipersatukan oleh satu kepentingan, oleh satu visi, oleh satu misi, oleh nilai-nilai yang telah kami tanamkan dalam hati kami, menjadi satu kesatuan yang utuh, tak terpecah belah oleh kepentingan pribadi manapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau suarakan terus di hati kami masing-masing, di tiap-tiap kota, dari ujung Sabang sampai Merauke, dari Rote ke Miyanggas, penuh dengan visi dan misinya Tuhan. Dan dibangun pula jiwa-jiwa untuk dimenangkan jadi tim, untuk menjadi bergerak bersama-sama dengan Engkau, dan di tiap kota, di tiap daerah, di tiap pulau-pulau terjadi kebangunan rohani mulai sore hari ini, dan tercapai kepenuhan Kristus di akhir tahun ini. Dan Bapak silakan Engkau utus RTM ini menjadi satu penerobos di akhir zaman ini, untuk kami semua mendapatkan hati dan pikiran Kristus, bertindak seperti Kristus, hingga terjadi mujizat, terjadi kebangunan rohani di dunia ini, di Indonesia ini, bukan cuma di Indonesia ini, tapi juga di seluruh penjuru bumi. Terjadi satu kemerdekaan roh Allah bekerja dengan leluasa. Kami berdoa di mimbar ini, di acara ini, di Zoom ini, setiap orang-orang yang mendengarkan rekaman maupun langsung dilepaskan dari yang jahat, dari setiap luka batin, setiap sakit hati dan perselisihan, di dalam nama Tuhan Yesus dibersihkan dengan air yang hidup, hingga semua dari kami mendapatkan isi hati Tuhan dan mengejar hati Tuhan sampai Maranatha. Terima kasih Bapak Surgawi, berkat melimpah bagi kami semua anak-Mu, dengan setiap yang baru yang telah Kau persiapkan. Kami kemudian berjalan bersama-sama dalam satu kehendak, satu pikiran, dan satu tujuan di dalam kasih Kristus. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.